Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang cara menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Nah, pekerjaan atau usaha setiap orang dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka, itu harus kita hargai. Bagaimana sih cara kita menghargainya? Nah, setiap pekerjaan pasti memiliki manfaat tersendiri. Semua pekerjaan memiliki manfaatnya itu sendiri. Dalam bidang aspek apapun, seperti pendidikan, seperti pekerjaan jasa, di bidang peternakan, atau di bidang tambang pun, atau apapun semuanya. Sebuah pekerjaan itu pasti memiliki manfaatnya sendiri-sendiri. Nah, kali ini kita akan belajar cara menghargainya bagaimana. Yang pertama adalah tidak menghina orang karena pekerjaannya. Contohnya, pemulung. Kamu menghina kalau pemulung itu pekerjaan rendahan. Padahal pemulung itu pekerjaan yang sangat berjasa. Coba bayangkan kalau daerah rumah kamu nggak ada pemulungnya, pasti banyak akan ada sampah plastik berserakan di sana. Pasti juga banyak barang-barang bekas yang berserakan di sana karena nggak ada pemulung yang ngambil. Dan pemulung juga berjasa dalam proses pendaur ulangan di Indonesia. Nah, itu kan sangat berjasa, padahal pemulung. Jadi kamu tidak boleh menghina orang lain karena pekerjaannya. Terus yang kedua, tidak mengganggu usaha orang lain karena perbuatan tersebut sangat tercela. Mengganggu gimana, Pak? Misalnya, ada abang-abang tukang mainan jalan, kamu ganggu. Caranya misalnya kamu nanya-nanya, tapi kamu nggak beli. Kamu nanya semua itu berapa harganya. Terus kamu cobain tuh mainannya, tapi kamu nggak beli. Itu termasuk tindakan mengganggu usaha orang lain. Atau misalnya kamu beli makanan, terus kamu coba buatnya masak. Nah, itu pun akan memperlambat proses pemasakan. Itu akan merugikan dia. Jadi penghasilan dia nggak terlalu banyak karena kamu memperlama proses memasak tersebut. Yang ketiga adalah tidak iri terhadap keberhasilan usaha orang lain. Nah, beberapa orang berhasil mendirikan usahanya. Beberapa orang berhasil dalam melakukan beberapa tugasnya dia, beberapa pekerjaan dia. Tapi kamu tidak boleh iri, karena iri itu adalah perbuatan yang tidak baik. Dan orang-orang lain yang berhasil harus kita teladani, kita contohi, kita lihat keberhasilan dia dari mana. Nah, kita ikuti keberhasilan dia gitu. Jadi jangan pernah kamu iri terhadap keberhasilan orang lain. Yang keempat adalah melakukan persaingan yang sehat dan jujur dalam melakukan usaha. Nah, contohnya adalah tukang tambal ban. Misalnya kalau tukang tambal ban yang curang, tukang tambal bannya namburin paku di jalanan, ditaburin banyak, biar beberapa ban motor kena pakunya terus bocor, tambal ke dia. Nah, itu adalah salah satu perbuatan curang. Jangan ditiru. Saat kita melakukan usaha, alangkah baiknya kita melakukannya dengan cara yang jujur. Kenapa? Agar mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah membantu usaha orang lain jika kita telah berhasil. Nah, saat kita telah berhasil mendirikan usaha kita mau jualan ini berhasil, kita mau bikin itu berhasil. Nah, kita tidak, kalau udah berhasil nggak usah, udah berhasil aja diem. Tapi kita perkembangkan lagi usaha-usahanya ke semua orang. Kita bantu teman-teman kita yang baru mulai usaha. Kita bantu gimana caranya, kita kasih tips-tipsnya. Terus juga kalau misalnya kita sudah mulai berhasil mendirikan usaha, kita bantu juga beberapa orang untuk ikut di usaha kita. Jadi usaha kita makin luas, kita juga bisa membantu orang gitu. Baik, itu semua adalah cara menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Teman-teman, kita akan belajar tentang PKN di tematik 5B subtema 3 tentang tanggung jawab. Sebelumnya kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang tanggung jawab. Tanggung jawab sendiri ada bermacam-macam ya. Ada tanggung jawab terhadap lingkungan, ada tanggung jawab terhadap masyarakat, tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanggung jawab terhadap keluarga, dan masih banyak lagi ya. Nah, salah satu contohnya ada di buku teman-teman ya, di halaman 127 sampai 128. Di situ ada sebuah cerita yaitu tentang Pak Mal, seorang pemulung yang sangat bertanggung jawab sekali terhadap dirinya, keluarganya, dan masyarakatnya, sehingga bapak tersebut sangat dihormati oleh keluarga
profesi seseorang tidak akan mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap dirinya apabila orang tersebut adalah orang yang bertanggung jawab dan hormat dan bersikap baik. Nah, orang yang bertanggung jawab tentunya akan membentuk diri pribadi yang sangat bagus dan tentunya keluarganya juga akan terbentuk secara keluarga yang harmonis dan akhirnya akan berdampak terhadap masyarakat sekitarnya sehingga masyarakatnya juga menjadi masyarakat yang rukun, bersatu dengan kehidupan yang nyaman, tertib. Nah, seperti itu. Nah, setiap orang itu adalah merupakan bagian dari suatu kelompok masyarakat. Nah, diharapkan tentu saja setiap orang itu harus mempunyai sikap tanggung jawab, karena kalau seseorang acuh tak acuh, tidak ada tanggung jawab, tentu saja kehidupan ini akan ikut hancur dan tidak akan tercipta suatu lingkungan atau kehidupan yang tertib, kehidupan yang harmonis, ya, yang nyaman, aman. Kalau misalnya tidak ada sikap tanggung jawab di antara orang-orang atau lingkungan tersebut. Nah, teman-teman tentunya kalau misalnya mau mempraktekkan tentang tanggung jawab, banyak sekali ya tanggung jawabnya, yaitu tanggung jawab bagaimana kita harus mempertanggungjawabkan terhadap orang tua kita yang kita setiap hari sudah dirawat, setiap hari sudah diperhatikan. Nah, bagaimana tanggung jawabnya, yaitu dengan tentu saja kalau teman-teman itu dengan belajar yang rajin, dengan patuh dengan orang tua dan tidak melanggar aturan-aturan di rumah atau aturan-aturan di masyarakat. Nah, seperti itu. Ya, baik, mungkin ini saja ya teman-teman. Dilanjutkan dengan pembelajaran selanjutnya. Teman-teman sekalian, pada pembelajaran yang lalu kita telah mempelajari pembuatan poster. Dan pembelajaran yang hari ini, pembelajaran 6, kita bersama-sama mengikuti pembelajaran tentang teknik mewarnai gambar. Dalam sebuah gambar akan lebih menarik bila kita beri warna. Mewarnai gambar adalah kegiatan yang mengasihkan dan menyenangkan. Mungkin di antara kalian banyak yang hobi menggambar dan hobi mewarnai gambar tersebut. Mudah-mudahan hobi kalian bisa menjadi hobi yang baik dalam mewarnai gambar tersebut. Mewarnai gambar juga ada yang mengatakan mudah dan ada yang mengatakan sulit. Karena menggambar dan mewarnainya harus penuh dengan kesabaran, penuh dengan teknik, tarik, menarik pensil warna atau krayon tersebut. Berikut Bapak akan menjelaskan teknik mewarnai gambar. Yang pertama, bagaimana atau mengenal alat gambar. Kita sering mengenal alat gambar yang namanya diantaranya pensil warna, krayon, spidol, cat air. Itu semua bisa kita gunakan untuk mewarnai gambar tersebut. Namun, dari semuanya ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Seperti pensil warna, kelebihannya itu memiliki ujung yang lancip sehingga cocok digunakan untuk mewarnai bagian-bagian gambar yang kecil dan detail. Itu kelebihannya. Kekurangannya apa dari pensil warna ini? Kekurangannya adalah membutuhkan kesabaran yang sangat kita butuhkan. Karena biasanya pensil warna itu kecerahannya kurang. Nah, itu ada kelebihan dan kekurangan dari pensil warna. Yang kedua, krayon. Krayon juga memiliki yang namanya kelebihan dan kekurangan. Krayon kelebihannya adalah mudah digunakan dan memiliki warna yang cerah dan dapat kita gunakan pada area-area yang luas. Jadi biasanya lebih cepat kita mewarnai dengan krayon. Kekurangannya apa dari krayon? Krayon kekurangannya itu sangat sulit untuk mewarnai bagian-bagian yang kecil atau bagian-bagian yang sempit, karena dia ujungnya tidak lancip, tumpul, sehingga sulit.
untuk mewarnai bagian-bagian yang sempit atau kecil. Spidol warna juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Ini kita bahas kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan spidol, warnanya sangat cerah dan sangat menarik. Betul, spidol. Kekurangannya apa? Spidol bila digunakan pada kertas, warnanya sering mengembang. Kertasnya jadi ngembang atau ngembung, kalau bahasa kamunya ngembung. Jadi pada bangun kertasnya. Dan juga sulit dan boros bila digunakan mewarnai bagian gambar yang luas. Lebih sayang berarti kalau kita menggunakan spidol, sayang spidolnya karena boros. Yang keempat, cat air. Cat air juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya diantaranya warnanya cerah, cepat, mudah, dan rata bila digunakan untuk mewarnai bagian yang luas. Kekurangannya apa? Kekurangannya memerlukan kesabaran yang tinggi dan memiliki keahlian yang khusus dalam menggunakan cat air. Banyak para seniman-seniman yang kita lihat menggunakan cat air, mereka harus teliti, sabar. Nah itu kekurangannya. Mungkin kalau bagi kita yang masih amatir agak sulit. Jadi di sini dikatakan kekurangan. Berbeda dengan para pelukis-pelukis yang sudah ternama. Seperti itu teman-teman. Dan ada juga teknik dasar mewarnai. Tadi kan mengenal alat gambar sudah. Yang kedua tekniknya adalah cara memegang alat warna. Memegang alat warna yang pertama itu seperti memegang pensil. Jadi sama aja memegang pensil, baik itu megang pensil warna, krayon, spidol, dan cat air. Yang kedua, bisa dengan cara memegangnya seperti memegang pisau. Jadi macam-macam keahlian dalam memegang alat pewarna tersebut. Teknik yang ketiga yaitu goresan atau arsiran pada gambar-gambar yang masih kosong yang akan kita warnai. Yang pertama, kita bisa mengikuti garis gambar, yaitu garis gambarnya boleh horizontal, boleh lurus dan lain sebagainya. Yang kedua, searah dan harus rata, jadi nggak boleh miring, harus rata. Yang ketiga, paduan warna. Kita harus cocokkan paduan warna. Kalau dengan krayon, umpamanya warna merahnya, warna merah tua, merah muda dan lain sebagainya, harus kita padukan warna tersebut sehingga gambar yang kita warnai menghasilkan hasil yang sangat indah. Seperti itu teman-teman. Nah, paduan warna ini bisa kalian campur. Umpamanya warna merah dengan warna biru, nanti bisa menjadi warna ungu dan lain sebagainya. Banyak warna-warna yang kita campur dan hasilnya akan berbeda warna. Itu namanya paduan warna dalam mewarnai gambar. Nah itu aja teman-teman. Mudah-mudahan kalian bisa menerapkan cara mewarnai gambar dengan kesabaran kalian, dengan ketelitian kalian, dan juga dengan keterampilan kalian. Mudah-mudahan kalian bisa mencontoh para pelukis-pelukis yang ternama, dan bagi kalian yang punya hobi mewarnai gambar, berharap mudah-mudahan bisa menjadi pelukis yang ternama yang akan datang. Semangat belajar di rumah, tetap di rumah, dan nanti akan dilanjutkan pembelajaran berikutnya. Terima kasih.